期待を寄せているよ。Yo guys, mari kita lanjutkan tayangan sebelumnya dan semoga terhibur. Yuk gas! Setelah bertarung melewati berbagai monster dan rintangan yang semakin berat di tanah monster bermata emas, kelompok Touka akhirnya tiba di tempat yang sangat berbeda dari yang mereka lewati sebelumnya, wilayah Sang Penyihir. Daerah ini terkenal karena dihuni oleh penyihir yang sangat kuat dan penuh misteri, serta memiliki reputasi sebagai tempat yang dipenuhi dengan jebakan sihir kuno. Tanah di sekitar wilayah ini terasa tidak biasa, dengan aura magis yang kuat yang dapat dirasakan oleh setiap anggota kelompok. Ketika mereka pertama kali memasuki wilayah ini, suasananya terasa sangat sunyi, hampir seperti tempat itu telah ditinggalkan selama berabad-abad. Seras, yang memiliki pengetahuan tentang sihir kuno, segera memperingatkan kelompok untuk berhati-hati, terutama karena ada kemungkinan bahwa tempat ini dijaga oleh sihir pelindung yang bisa diaktifkan kapan saja. Touka menyadari bahwa mereka tidak hanya perlu khawatir tentang monster fisik di wilayah ini, tetapi juga kemungkinan jebakan magis yang bisa mengancam mereka. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di sebuah danau yang airnya sangat jernih, hampir tampak seperti kaca. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang danau ini. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Tidak ada hewan, serangga, atau tumbuhan yang tumbuh di dekat tepi air. Hal ini segera membuat Eve merasa tidak nyaman, dan dia mengingatkan kelompoknya bahwa sesuatu mungkin tersembunyi di balik ketenangan yang menipu ini. Meskipun danau tersebut tampak aman di permukaan, kelompok itu memutuskan untuk tidak mengambil risiko minum air atau beristirahat terlalu lama di dekatnya. Touka dan kelompoknya melanjutkan perjalanan lebih dalam ke wilayah penyihir. Saat mereka berjalan, mereka mulai melihat ukiran kuno yang terukir di pepohonan dan batu-batu di sekitar mereka. Ukiran-ukiran ini mengandung simbol-simbol sihir kuno yang tampaknya digunakan untuk melindungi wilayah ini, atau mungkin sebagai penanda jebakan yang ditinggalkan oleh penyihir yang tinggal di sini. Seras, yang memiliki pengetahuan luas tentang sihir, mulai mempelajari ukiran-ukiran tersebut. Dia menjelaskan bahwa ukiran ini kemungkinan adalah bentuk sihir pelindung yang bisa aktif jika ada yang mendekati terlalu dekat atau mencoba melewati batas yang telah ditentukan. Ini memperingatkan kelompok bahwa mereka harus sangat hati-hati dalam melanjutkan perjalanan. Meskipun tidak ada ancaman langsung yang terlihat, tekanan magis di udara semakin meningkat seiring mereka semakin dalam memasuki wilayah ini. Saat mereka terus berjalan, kelompok itu mulai merasakan kehadiran yang tidak biasa. Eve dengan insting alaminya merasakan sesuatu yang bergerak di kejauhan. Tetapi ketika mereka mencoba mencari tahu, mereka tidak melihat apapun. Aura sihir di tempat ini tampaknya menyebabkan kebingungan dan rasa takut, membuat mereka semakin waspada terhadap apa yang mungkin datang. Mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang selalu mengawasi mereka dari balik bayang-bayang. Touka, yang telah menggunakan banyak kekuatan sihir selama perjalanan, mulai merasakan dampak dari kelelahan yang menumpuk. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa terus berjalan tanpa istirahat. Tetapi tempat ini terlalu berbahaya untuk berkemah tanpa memastikan bahwa mereka aman dari ancaman yang tidak terlihat. Dia mulai mempertimbangkan untuk mencari tempat perlindungan yang bisa memberikan perlindungan dari ancaman fisik dan magis. Dalam perjalanan lebih lanjut, kelompok itu menemukan sebuah reruntuhan besar yang tampaknya adalah sisa-sisa sebuah kuil kuno. Seras mengidentifikasi reruntuhan ini sebagai salah satu tempat yang sering disebut dalam legenda. Sebuah kuil yang dulu digunakan oleh penyihir kuat sebagai markasnya. Dikatakan bahwa penyihir itu mampu menggunakan kekuatan sihir yang sangat besar untuk mengontrol monster dan bahkan cuaca di sekitarnya. Dengan hati-hati, mereka memasuki reruntuhan tersebut, berharap menemukan petunjuk atau perlindungan dari ancaman yang terus meningkat di sekitarnya. Begitu mereka berada di dalam reruntuhan, mereka menemukan berbagai simbol sihir dan sisa-sisa barang-barang magis yang sudah lama ditinggalkan. Seras mulai memeriksa artefak-artefak ini dan menemukan bahwa beberapa di antaranya masih aktif dengan energi magis yang tersisa. Namun, salah satu temuan paling mengejutkan adalah jejak sihir yang masih baru. Ini menandakan bahwa seseorang atau sesuatu masih menggunakan tempat ini belum lama ini. Fakta ini membuat kelompok semakin waspada, karena itu berarti ada kemungkinan bahwa penyihir atau entitas lain masih menguasai wilayah ini. Saat mereka menjelajahi lebih jauh ke dalam kuil, mereka mulai mendengar bisikan-bisikan aneh yang terdengar seperti suara-suara gaib. Piggimaru, yang biasanya tenang, mulai merasa gelisah,
menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat kuat mendekat. Bisikan-bisikan tersebut semakin jelas dan mulai membentuk kata-kata, seolah-olah mencoba berkomunikasi dengan mereka atau bahkan memperingatkan mereka untuk pergi. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar, dan dari dalam reruntuhan muncul sesosok makhluk magis yang tampaknya dipanggil oleh energi yang tersisa dari kuil tersebut. Makhluk itu adalah campuran antara bentuk manusia dan hewan, dengan tubuh besar dan mata yang bersinar dengan energi magis. Pertarungan segera pecah, dan kelompok Touka harus menggunakan segala cara untuk melawan entitas ini. Touka segera menyadari bahwa makhluk ini tidak seperti monster yang mereka hadapi sebelumnya. Ini bukan sekadar makhluk fisik. Ia memiliki kekuatan magis yang kuat, yang memungkinkan ia menyerang dari jarak jauh dan menciptakan ilusi untuk membingungkan kelompok. Seras menggunakan pengetahuan sihirnya untuk mencoba melindungi kelompok dari serangan magis, sementara Eve dan Touka bertarung dengan serangan fisik. Selama pertempuran, Touka menggunakan mantra paralize untuk mencoba melumpuhkan makhluk itu. Tetapi karena kekuatan magis yang dimilikinya, efek tersebut tidak berlangsung lama. Makhluk itu terus menyerang dengan kekuatan besar, memaksa kelompok untuk berpikir cepat dan mengubah strategi mereka. Dengan menggunakan kombinasi poison dan berserk, Touka akhirnya berhasil melemahkan makhluk itu cukup lama sehingga Seras bisa memberikan serangan terakhir dengan pedangnya yang diselimuti sihir. Setelah makhluk itu dikalahkan, reruntuhan kembali sunyi, tetapi mereka tahu bahwa ancaman di wilayah sang penyihir belum berakhir. Mereka masih merasa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya yang menunggu mereka di kedalaman kuil. Namun, untuk saat ini, mereka berhasil selamat dari pertempuran, dan Touka menyadari bahwa kekuatan mereka semakin diuji seiring mereka melangkah lebih jauh ke dalam wilayah yang penuh dengan sihir dan misteri. Setelah melewati pertarungan sengit di wilayah sang penyihir, kelompok Touka berhasil keluar dari reruntuhan kuno dengan selamat, meskipun kelelahan. Mereka merenungkan perjalanan panjang yang telah mereka lalui di tanah monster bermata emas dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya yang berhasil mereka atasi. Namun, meski mereka telah bertahan dari ancaman besar, perasaan gelisah masih menghantui mereka, terutama Touka. Saat mereka duduk beristirahat di luar runtuhan, Seras memeriksa luka-lukanya, sementara Eve tetap waspada terhadap ancaman baru yang mungkin muncul. Liz, meskipun kelelahan, terlihat lega karena mereka akhirnya bisa keluar dari kuil penyihir yang penuh jebakan dan sihir kuno. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Mereka masih harus menemukan jalan keluar dari tanah monster bermata emas yang berbahaya ini. Di sela-sela percakapan mereka, Touka merenungkan kekuatan yang dia gunakan selama perjalanan ini. Setiap kali dia menggunakan kekuatan sihir berserk atau mantra lain yang menguras energinya, dia merasa tubuhnya semakin melemah. Meski dia berhasil mengalahkan banyak musuh, dia tahu bahwa batas kemampuannya semakin dekat. Dia mulai mempertanyakan berapa lama lagi dia bisa bertahan dengan cara ini, terutama karena musuh-musuh yang mereka hadapi semakin kuat. Saat mereka melanjutkan perjalanan ke tepi tanah monster bermata emas, Touka dan kelompoknya bertemu dengan sekutu lama yang tidak terduga. Mereka disambut oleh Griffith, seorang pejuang yang telah lama hilang yang dulu pernah berpetualang bersama mereka di dunia yang berbeda. Kehadiran Griffith membawa harapan baru bagi kelompok, terutama karena dia membawa kabar penting tentang pergerakan pasukan Raja Iblis dan ancaman yang lebih besar di luar tanah monster bermata emas. Griffith memberitahu mereka tentang rencana besar Raja Iblis untuk menyerang dunia manusia dan bagaimana para pahlawan dari dunia lain, seperti Touka dan kawan-kawannya, adalah satu-satunya harapan untuk menghentikan kehancuran tersebut. Informasi ini mengguncang Touka dan kelompoknya, karena mereka menyadari bahwa perjalanan mereka di tanah monster bermata emas hanyalah permulaan dari perang yang lebih besar. Dengan kabar tersebut, Touka tahu bahwa mereka harus segera meninggalkan wilayah ini dan bergabung dengan pasukan yang bersiap untuk menghadapi ancaman Raja Iblis. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, mereka harus menemukan jalan keluar dari hutan ini dan memastikan bahwa mereka siap secara fisik dan mental untuk menghadapi perang yang akan datang. Epilog ini menutup perjalanan kelompok Touka di tanah monster bermata emas dengan perasaan campur aduk. Mereka berhasil selamat dari salah satu tempat paling berbahaya di dunia, tetapi tantangan yang lebih besar dan lebih berat menanti mereka di masa depan. Pertarungan melawan Raja Iblis dan pasukannya akan menjadi ujian sejati bagi kekuatan, persahabatan, dan ketahanan mereka. Di akhir cerita, Touka menatap ke arah Cakrawala dengan tekad baru dalam hatinya. Meskipun perjalanannya masih panjang dan berbahaya, dia tahu bahwa dia tidak sendirian.
Dengan dukungan dari teman-temannya dan sekutu baru yang mereka temui di sepanjang jalan, Touka bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya dengan penuh keyakinan.